Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa kembali bersama Pak Den dalam pembelajaran tarikh kali ini. Bapak akan menjelaskan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberi keberkahan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-10 dari kenabian merupakan tahun berduka cita atau tahun yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada tahun tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang itu sangat berjasa dalam membela perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam di tengah-tengah kaum Quraisy. Untuk menghibur kesedihan Nabi Muhammad SAW, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat yang sangat besar kepada beliau, yakni nikmat ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi atau rasul lainnya, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang, apa pengertian dari Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terdiri atas dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Menurut bahasa, Isra berarti perjalanan malam. Adapun menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa berarti naik ke atas ke langit. Adapun menurut istilah, Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan langsung naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Dan setelah itu kembali ke Masjidil Haram. Nah, sekarang peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari kenabian atau sekitar tahun 621 Masehi, kira-kira 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, peristiwa luar biasa ini terjadi mulai dari lepas tengah malam sampai menjelang waktu subuh, waktu Mekah. Jadi perjalanan yang sangat jauh itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya satu malam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diabadikan dalam Al-Quran, yakni surah Al-Isra ayat ke-1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Sekarang bagaimana perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di rumah saudara sepupunya bernama Hindun, putri Abu Thalib, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampirinya. Kemudian Jibril membawa pergi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beberapa lama sampailah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Tempat ini bernama Yasrib, sekarang dinamakan Madinah. Jibril berkata, tempat inilah yang akan menjadi tujuan hijrah dan di sini pula lah wafatmu di kemudian hari. Setelah itu Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan salat 2 rakaat. Kemudian perjalanan dilanjutkan setelah sampai di suatu tempat. Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW salat 2 rakaat. Inilah Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihi salam bercakap-cakap langsung dengan Tuhannya Allah, kata Jibril. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali dan untuk ketiga kalinya Jibril memerintahkan berhenti di suatu tempat dan menyuruh melakukan sholat 2 rakaat lagi. Selesai salat, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, tahukah engkau di mana engkau salat kali ini? Engkau salat di Baitul Laham, yaitu tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Dalam perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai pemandangan sebagai gambaran balasan bagi orang soleh dan orang durhaka. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat suatu kaum yang menanam tanaman pada suatu hari dan pada hari itu pula tanamannya tersebut dapat dipanen. Setiap kali panen, buahnya kembali lagi seperti semula. Setelah ditanyakan kepada malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW mendapat jawaban bahwa apa yang beliau lihat itu adalah gambaran dari orang-orang yang berjuang membela agama Allah. Amal baik mereka dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mencium bau harum. Kemudian Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada malaikat Jibril tentang hal itu. Nabi Muhammad SAW mendapat jawaban bahwa bau harum tersebut adalah bau dari Masyitoh beserta suami dan kedua anaknya yang dibunuh oleh Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan karena mempertahankan imannya dan mengingkari ketuhanan Fir'aun. Yang ketiganya, Nabi Muhammad SAW melihat suatu kaum
yang membentur-benturkan kepalanya kepada batu sehingga kepalanya pecah. Setiap kali kepala mereka pecah, lalu pulih kembali. Setelah itu mereka benturkan lagi kembali. Perbuatan tersebut mereka lakukan terus-menerus tanpa henti. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa perbuatan tersebut adalah gambaran dari siksa yang akan diberikan pada hari kiamat kepada orang-orang yang malas melakukan sholat wajib dan sering mengakhirkan waktu sholatnya. Yang keempatnya, Nabi Muhammad SAW melihat kaum yang pergi berombongan seperti kawanan unta dan kambing yang pergi ke tempat pengembalaan dalam keadaan telanjang. Hanya kemaluan dan dubur mereka saja yang tertutup dengan kain. Mereka makan kayu berduri yang sangat busuk baunya, namanya kayu darai, ya, dan memakan buah zakum atau buah tumbuhan yang sangat pahit, dan bara serta batu-batu dari neraka jahanam. Malaikat Jibril menerangkan bahwa kaum tersebut adalah gambaran dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang terakhir, yang kelimanya, Nabi Muhammad SAW melihat kaum yang mengguntingi lidah mereka sendiri. Setiap kali lidah mereka digunting, maka lidah tersebut kembali seperti semula. Mereka melakukan hal tersebut terus-menerus tanpa henti. Ini adalah ibarat tukang khutbah yang menimbulkan fitnah, yaitu tukang khutbah dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengkhutbahkan apa yang tidak mereka lakukan. Nah, setelah Rasulullah menyaksikan berbagai pemandangan yang menggambarkan balasan bagi orang yang soleh dan bagi orang yang durhaka, akhirnya sampailah di Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat banyak orang yang seolah-olah mereka sedang menunggu orang yang akan mengimami mereka. Kemudian Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW menjadi imam salat berjamaah sebanyak 2 rakaat. Sementara makmumnya adalah para nabi dan malaikat. Selesai melaksanakan sholat berjamaah, Jibril datang lagi sambil membawa 2 gelas minuman. Gelas yang satu berisi susu dan yang satu lagi berisi arak. Malaikat Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad SAW meminumnya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW memilih susu. Melihat hal itu, Malaikat Jibril mengatakan, "Engkau benar Muhammad, sebab engkau telah memilih air susu. Hal itu merupakan lambang ujian. Seandainya engkau mengambil arak atau khamr, niscaya engkau akan tersesat dan begitu juga umatmu." Nah, sampai di sini berakhirlah perjalanan Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di video selanjutnya bagaimana perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.